ke-12, mengikuti kata hati. Betapa bahagia rasanya saat laki-laki masa lalu yang juga merupakan cinta pertamaku mengutarakan perasaannya. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung, karena ternyata apa yang kurasakan sebelum bertemu dengan Mas Arif tidak bertepuk sebelah tangan. Cintaku dan Chandra saling bersahut, walaupun kami sama-sama tidak menyadarinya. Saat kami sudah sangat dekat dan aku mengetahui besarnya rasa cinta yang dia miliki, justru rasa bimbang yang muncul. Aku tidak mungkin mengakui perasaanku dengan status yang kusandang saat ini. Dulu, aku pernah meminta berpisah dan lepas dari Mas Arif saat dirinya akan menghalalkan Alexa. Namun, apa yang kudapatkan, dia tidak bersedia memenuhi permintaanku. Dia tetap bersikeras mempertahankan pernikahan kami. Kala itu, aku masih sangat mencintai laki-laki tersebut, hingga tetap bertahan berbagi cinta dan suami dengan Alexa. Namun, semenjak perlakuan kasar dan ketidakadilan yang dia tunjukkan, hati makin bingung untuk melanjutkan hubungan yang sudah tidak sehat lagi menurutku. Dia juga tidak percaya lagi kepadaku, dan hanya Alexa yang selalu dibela. Sekarang, keyakinan untuk melepaskan diri darinya makin kuat. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan dan mendapatkan kasih sayang dari orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Sudah cukup penderitaan yang kualami selama ini, hanya pilu dan perih yang datang menghampiri. Al, kenapa diam? Kamu marah setelah mendengar kejujuranku? Lamunanku buyar seketika saat Chandra kembali membuka suara di telepon. Maaf Ndra, aku masih gak nyangka dengan apa yang kamu ungkapkan. Kamu gak percaya dengan perasaan dan cinta yang kumiliki untukmu. Maksudku bukan seperti itu, tapi bagaimana mungkin kamu masih tetap mencintaiku setelah mengetahui statusku yang sudah menjadi istri orang lain? Cinta yang kumiliki tidak mengenal seperti apa statusmu saat ini. Dia terus tumbuh dan berkembang, hingga membuatku tidak sanggup melepaskan rasa itu. Chandra yang dulu dan sekarang masih tetap sama menurutku. Dia selalu mampu membuat hati ini berbunga-bunga setelah mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Dia dapat membuatku merasakan ketenangan dan kenyamanan. Maaf Ndra, aku gak tahu harus bilang apa. Aku bingung. Aku mengatakan apa yang ada dalam pikiranku saat ini. Apa kamu tidak memiliki perasaan yang sama denganku? Aku makin bingung mendengar pertanyaan Chandra. Mungkin jika statusku masih sendiri sekarang, aku pasti akan jujur dengan perasaanku. Apakah pantas jika seorang istri memiliki perasaan lebih pada laki-laki yang bukan suaminya? Tanyaku kepadanya. Aku tahu kalau kamu gak bahagia. Kamu gak usah bohong, Al. Apa yang kamu tahu tentang hidupku, Ndra? Apapun tentangmu, aku tahu semua dari kakek dan nenek. Mereka sangat sedih saat kamu harus ikhlas merelakan suamimu menikahi perempuan lain. Sedekat itu kamu dengan kakek dan nenek. Mereka sangat menyayangiku. Dulu, kakek dan nenek sangat berharap jika kita berjodoh. Tapi takdir berkata lain. Kamu telah memilih laki-laki itu. Kenapa dulu kamu tidak berusaha menghubungiku? Kalau memang benar-benar kamu sudah lama mencintaiku. Aku sedang fokus menyelesaikan pendidikanku. Aku berpikir setelah sukses baru akan datang melamarmu. Tapi semuanya sudah terlambat. Kenyataannya sekarang aku sudah menjadi istri laki-laki lain. Aku berusaha bersikap layaknya seorang wanita yang telah memiliki suami. Apa kamu akan tetap bertahan dengan statusmu yang harus berbagi suami dengan wanita lain? Aku segera mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Aku sangat bingung dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Chandra mengucapkan kalimat itu. Kenapa dia sangat tahu dengan apa yang kurasakan saat ini? Terus terang, aku sangat menderita jika harus tetap melanjutkan hidup bersama suami yang telah berani berbuat kasar. Aku beranjak menuju kamar, lalu menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Tetapi rasa kantuk belum juga datang menghampiri.
Aku masih tetap memikirkan apa yang Chandra ungkapkan. Tadi dia kembali menelpon, tetapi tidak kuhiraukan. Aku sangat malu karena dia telah mengetahui kehidupan rumah tanggaku. Tiba-tiba aku teringat Kak Ayu. Mungkin sebaiknya aku meminta saran dan pendapat darinya. Dulu dia juga pernah berkata agar aku mundur dari pernikahan dengan Mas Arif jika memang tidak mampu lagi untuk bertahan. Aku segera meraih ponsel dari nakas di samping tempat tidur, lalu mencari nama Kak Ayu di layar. Kemudian menekan tombol telepon berwarna hijau. Aku mendengar nada panggilan telah tersambung. Aku berharap semoga wanita itu belum terbuai dalam mimpi. Assalamualaikum, terdengar suara Kak Ayu dari seberang. Waalaikumsalam, maaf ya Kak, aku ganggu malam-malam. Aku tetap berusaha meminta maaf karena merasa telah mengganggu waktu istirahatnya. Enggak kok, kakak juga belum tidur. Tumben nelpon malam-malam. Ada apa? Aku lega karena Kak Ayu tidak merasa terganggu. Sekarang aku di rumah nenek, Kak. Maksud kamu di kampung nenek? Iya, Kak. Aku kabur dari rumah. Apa? Kok bisa? Suara Kak Ayu seperti orang terkejut. Mas Arif jahat, Kak. Dia berani nampar aku. Akhirnya, aku berhasil mengungkapkan kejujuran kepada Kak Ayu. Gak bisa dibiarin nih. Besok kakak dan Kak Radit akan telepon papa dan mama. Arif benar-benar keterlaluan. Untung kakak kamu udah tidur. Mungkin kalau sekarang dia bangun, pasti marah banget. Setelah menjelaskan semuanya kepada Kak Ayu, kami mengakhiri telepon. Aku sudah pasrah dengan apa yang akan papa dan mama lakukan. Mungkin ini sudah saatnya jika aku benar-benar harus mengakhiri pernikahan yang tidak pantas untuk dipertahankan lagi. Aku juga berhak bahagia. Pagi ini cuaca sangat cerah. Begitu juga dengan hatiku. Waktu telah menunjukkan pukul 8:16 WIB. Aku beserta kakek dan nenek sudah selesai menikmati sarapan tadi. Sekarang aku kembali memainkan ponsel. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang ternyata dari papa. Hati ini mulai tidak keruan. Karena tadi malam Kak Ayu bilang akan memberitahukan apa yang telah kuceritakan tentang Mas Arif kepadanya. Tangan ini gemetar menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum, Pak. Akhirnya aku memberanikan diri menjawab telepon dari papa. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa, nak? Suara papa sedikit melemah. Alia baik-baik aja kok, Pak. Kamu masih di rumah nenek? Dugaanku tidak salah. Pasti Kak Ayu sudah memberitahukan semuanya kepada papa. Papa tahu dari mana? Aku ingin memastikan jawaban papa. Kak Ayu tadi telepon papa dan mama. Iya, Pak. Semalam Kak Ayu udah bilang akan memberitahukan apa yang terjadi dengan Alia pada papa dan mama. Kenapa kamu gak cerita ke papa dan mama? Tindakan Arif sudah keterlaluan. Papa gak terima dengan apa yang dia lakukan padamu. Awalnya, Alia gak ingin jika keluarga bersedih atas apa yang terjadi. Tapi ternyata Alia gak kuat, Pak. Nenek dan kakek juga sudah tahu tentang semua ini. Mereka sangat marah. Tidak ada orang tua yang terima jika anaknya diperlakukan kasar oleh orang lain. Apalagi orang itu suami kamu sendiri. Iya, Pak. Alia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Mas Arif. Alia sudah capek. Papa dan Mama akan selalu mendukung apa yang terbaik untukmu. Kamu berhak bahagia. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan? Iya, Pak. Alia akan mengikuti kata hati saat ini. Aku merasa sudah yakin dengan kata hatiku. Nanti sore kami menyusul kamu ke sana. Yang benar, Pak. Aku bahagia dan bersemangat. Iya, Nak. Papa, Mama, dan Kak Radit beserta istri juga keponakanmu akan ke rumah nenek dan kakek. Alia benar-benar terharu, Pak. Kamu gak boleh sedih. Kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Pak. Aku dan Papa mengakhiri obrolan lalu menutup telepon. Hati ini merasa lebih tenang setelah orang tua mengetahui
apa yang terjadi dalam hubungan yang kujalani bersama Mas Arif. Aku sudah yakin untuk mengakhiri pernikahan dengan laki-laki tersebut. Walaupun kenyataannya, rasa cinta itu masih ada hingga detik ini. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang akan membuat batin tersiksa? Cepat atau lambat, rasa cinta yang masih ada perlahan akan hilang seiring berjalannya waktu. Kasih sayang yang ada secara perlahan akan sirna setelah mengingat semua yang terjadi akhir-akhir ini. Cinta tulus yang kuberikan telah disia-siakan begitu saja. Ternyata besarnya cinta yang kumiliki selama ini untuk Mas Arif kini perlahan berubah menjadi sakit. Aku tidak pernah menyangka kalau hubungan yang awalnya sangat harmonis kini telah berada dalam ambang kehancuran. Semua ini terjadi karena masuknya orang ketiga dalam kehidupan rumah tanggaku. Mungkin ini sudah menjadi jalan hidup yang harus kuhadapi. Ternyata setiap orang itu bisa berubah. Mas Arif yang dulunya sangat peduli dan mencintaiku, sekarang seperti orang lain yang tidak aku kenal. Perubahan itu begitu cepat terjadi setelah dia bertemu kembali dengan wanita masa lalunya. Sungguh sangat sulit diterima akal dan pikiran. Hati ini terasa sakit jika mengingat semua kenangan dan kebersamaan selama beberapa tahun hidup dengan Mas Arif. Namun, semua kemesraan yang pernah terjadi di antara kami hanya akan menjadi masa lalu semata. Semuanya telah berubah drastis dalam waktu sekejap saja. Sekarang, waktu menunjukkan pukul 2:06 WIB sore. Setelah melakukan kewajiban sebagai umat muslim, aku dan nenek memilih berjalan menuju sawah milik orang tua tersebut. Aku ingin melihat pemandangan di sekitar tanah yang telah ditumbuhi padi. Walaupun cuaca masih sangat panas, tetapi aku menikmati perjalanan bersama nenek. Banyak tanaman padi yang telah menguning dan sepertinya sudah siap untuk dipanen. Para pekerja yang sedang berada di sekitar sawah milik nenek sangat ramah dan sopan. Mereka mengembangkan senyuman dan menyapa orang tua tersebut. Aku bahagia berada di desa nenek, karena tempat ini mampu membuat diriku lupa dengan apa yang telah terjadi dalam hidupku. Saat sedang berbincang dan tertawa lepas bersama nenek, tiba-tiba sepeda motor berhenti tepat di belakang kami. Ternyata pemiliknya tidak lain adalah Chandra. Aku salah tingkah dan membuat jantung berdegup tidak beraturan. "Mau kemana, Nek?" Laki-laki itu bertanya kepada nenek. Nak Chandra, ini mau lihat-lihat sawah. Alia tadi yang ngajak nenek. Mungkin Alia pengen mengenang masa kecil, Nek." "Iya, tapi dulu dia keliling sama Nak Chandra." Nenek mengingatkanku kembali dengan kebiasaan yang dulu aku lakukan bersama Chandra. "Iya, Nek, tapi Alia masih ingat gak ya?" "Pasti ingat dong." Aku spontan menjawab pertanyaan Chandra. Aku sangat malu dan pipi terasa panas. "Oh, ternyata dia masih ingat, Nek." Aku tidak mengerti kenapa sikap Chandra seolah-olah tidak ingin berbicara langsung denganku. Apa dia kecewa karena tadi malam aku langsung mengakhiri panggilan masuk darinya? "Alia gak mungkin lupa dengan Nak Chandra." Nenek melirik ke arahku. Sementara Chandra juga melirik ke arahku dengan tatapan yang tidak dapat ku mengerti. Dua pasang mata kami akhirnya saling berpandangan dalam waktu beberapa detik. Hati ini berbunga-bunga, seperti kembali menjadi gadis remaja yang baru mengenal cinta. Aku sangat menikmati apa yang terjadi saat ini. Namun, nenek akhirnya menghentikan aksi tatapan kami dengan menepuk pundakku. Apakah Alia akan jujur kepada Chandra kalau dia akan mengakhiri hubungannya dengan Arif?